Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Iredo Panireza selaku pembimbing mata kuliah psikoterapi Islam dan teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk menonton video presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul Penelitian Pengaruh Kognitif Behavior dengan Konseling Realitas Terhadap Prokrastinasi Mahasiswa. Saya sendiri, Natasha Nurfaiza Zuriati, sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri. Yang pertama ada Arif Firmansyah, Rosame Farinda, dan juga Nurul Sarmila. Kepada pemateri pertama, yaitu Rosame Farinda, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Prokrastinasi adalah tindakan individu menunda suatu tugas hingga waktu terakhir atau setelah waktu yang telah ditentukan yang ditandai dengan ketidakmampuan mengatur waktu, menentukan prioritas, fokus terhadap tugas yang dimiliki, mengarahkan diri, dan mengatur tindakannya. Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersama dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologis, serta konsekuensinya pada perilaku. Dalam CBT ini diterapkan intervensi konseling realitas dengan membantu klien menghadapi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain serta berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Sesi konseling realitas menggunakan prinsip WDEP atau bisa disebut Wants, Direction, Evaluation, dan Planning. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kognitif behavior dengan konseling realitas terhadap prokrastinasi di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi, serta menggunakan single case experiment design. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Setelah intervensi, subjek menunjukkan perubahan yang positif dalam pengerjaan tugas dan dapat mengevaluasi serta memonitoring diri dengan menggunakan to-do list agar rencana dan target yang ingin dicapai dapat sesuai rencana yang diharapkan. Next. Di sini manfaat penelitian ada dua. Yang pertama itu penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, maka CBT dan konseling realitas dapat digunakan sebagai metode intervensi yang efektif untuk membantu mahasiswa mengatasi prokrastinasi, sehingga meningkatkan kinerja akademis dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, dengan mengurangi prokrastinasi, mahasiswa dapat lebih produktif menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu dan mengurangi stres yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rosame Parinda. Pemateri selanjutnya yaitu Arif Firmansyah. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian kualitatif. Jadi kami di sini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana kami melakukan sesi observasi dan wawancara kepada klien. Lalu kami menerapkan terapi kami menggunakan terapi realitas dengan pendekatan WDEP. Dalam penelitian kualitatif juga kami mengedepankan prinsip etika di dalam penelitiannya, dan juga yang kedua kami menerapkan terapi realitas saat sesi wawancara dan sesi terapisnya. Jadi terapi realitas ini adalah sebuah terapi yang mengedepankan realita tanpa mementingkan dari ekspektasi yang dialami oleh klien. Yang ketiga yaitu wawancara dan observasi. Jadi di sini data yang kami ambil yaitu berupa wawancara, teknik wawancara, dan
teknik observasi. Jadi kami melakukan sesi wawancara dengan klien. Bersamaan dengan itu kami melakukan observasi dari gerak-gerak yang dilakukan oleh klien. Next. Penjelasan metode. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berupa konseling realitas serta menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada falsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau subobjek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memahami sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan. Next. Alur penelitian. Tahap konseling realitas itu memiliki beberapa alur. Yang tahap pertama yaitu wawancara dan observasi. Klien menggunakan pendekatan terapi realitas. Tahap kedua yaitu WONS. Kami langsung menerapkan teori WDFP yang kami telaah dan kami masukkan ke dalam jurnal kami. Tahap WONS adalah tahap di mana klien diajak mengidentifikasi keinginan dalam diri klien dan apa yang akan dilakukannya. Tahap ketiga yaitu direction. Direction ini tahap yang mengharuskan konselor menanyakan apa yang telah dilakukan klien sampai sejauh ini atau lebih ke mengarahkan. Next. Tahap keempat yaitu self therapy, di mana klien diberi buku catatan kecil untuk menulis agenda sehari-harinya yang digunakan untuk perbandingan sebelum dan sesudah bertemu konselor. Di sini kami menekankan untuk memberikan self therapy berupa to-do list atau buku catatan kecil berupa kegiatan sehari-hari yang harus di list dan harus ditargetkan setiap harinya. Dan itu merupakan goals dan tujuan si klien agar dapat menerapkan self therapy ini dan meninggalkan sifat prokrastinasi yang dimilikinya. Tahap kelima yaitu evaluation atau evaluasi. Tahap ini membantu klien mengevaluasi perilaku mereka dan bagaimana merespon perilaku tersebut. Dan tahap kelima yaitu planning atau rencana. Tahap terakhir adalah planning, yaitu tahapan konselor mengajak klien untuk berfokus pada pembuatan rencana demi terjadinya perubahan perilaku. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Arif Firmansyah. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Nurul Sanmila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya hasil penelitian yaitu sesi pertama evaluasi pelaksanaan intervensi, yaitu subjek mengetahui tujuan konseling, kemudian menjelaskan terkait permasalahan yang dimiliki, dan secara sadar menyampaikan kebutuhan konseling untuk membantu mendapatkan IPK yang lebih baik. Kemudian subjek mengevaluasi hal yang menjadi hambatan dalam nilai IPK yang kecil. Dan subjek juga menyatakan masih berada di dalam zona nyaman dan kurang fokus dalam mengerjakan tugas serta lalai dalam beberapa deadline yang diberikan. Kemudian subjek juga mengaku masih berada dalam pertemanan yang toksik untuk mengajak ke dalam hal yang membuang waktu. Subjek bersama konselor menentukan prioritas keinginan dari harapan dan tujuan jangka pendek yang ingin dicapai. Kemudian pada sesi 2 dan 3, subjek menyadari bahwa hambatan yang selama ini dirasakan berasal dari diri sendiri. Kemudian, subjek mampu melakukan evaluasi atas apa saja yang telah dilakukan terkait harapannya. Subjek juga mampu mengidentifikasi perilaku, mendekatkan dan menjauhkan dari harapan. Kemudian subjek merasakan adanya semangat baru untuk merubah perilakunya, melakukan apa yang menjauhkan dan mendekatkan kepada harapan. Next. Subjek juga bersemangat mengubah perilakunya serta segera menghubungi teman-temannya untuk menanyakan tugas dan mulai belajar kelompok. Subjek membuat rencana serta strategi yang dilakukan untuk mengejar nilai yang lebih baik ke depannya, membuat konsekuensi atas perilaku jika memenuhi dan tidak memenuhi rencana dan strategi yang dibuat.
Subjek mulai merasakan kemudahan dengan rencana dan strategi yang dibuat sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu serta tahapan mengerjakan tugas ke depannya. Kemudian pada sesi kelima, subjek mulai mengerjakan tugas di awal waktu dan tidak menunda-nunda deadline. Subjek mulai dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan sehingga subjek mulai merasakan usaha yang mempercepat penyelesaian tugas. Subjek juga melakukan self-monitoring dan menyampaikan bahwa ia mulai dapat menentukan dan mencapai target akibat dari perilaku rajin. Next. Berdasarkan hasil sesi konseling dan hasil evaluasi yang dilakukan, telah banyak perubahan yang dialami oleh subjek, mulai dari konsistensi dalam mengerjakan tugas, mulai memenuhi catatan dalam perkuliahan, mencari referensi yang dapat menunjang dalam perkuliahan, mulai sering berkunjung dan membaca buku di perpustakaan, serta mendapatkan nilai UTS dan kuis yang baik saat dalam perkuliahan berlangsung. Next. Oke, baik. Terima kasih, Nurul. Ya, Jadi, dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik itu adalah sebutan bagi mereka yang sering menunda tugas dalam akademik. Nah, mereka tuh sering melalaikan kewajiban mereka sebagai pelajar. Terapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terapi realitas yang merupakan suatu bentuk bantuan pembinaan yang praktis, relatif, sederhana, dan langsung yang dapat digunakan konselor agar berhasil menumbuh kembangkan dan mengembangkan kepribadian atau pola pikir supervisi dengan cara memberdayakan supervise dengan pendekatan CBT. Nah, setelah dari berbagai sesi konseling berlangsung, kehidupan subjek mulai terlihat perubahan sedikit demi sedikit dan berkonsisten setiap harinya. Penerapan CBT atau Cognitive Behavior Therapy dalam penanganan prokrastinasi membantu mengeksplorasi penyebab terjadinya pikiran-pikiran negatif dan terjadinya prokrastinasi, lalu mengubahnya menjadi pemikiran yang lebih pasif dan adaptif. Teknik self-management memberikan intervensi yang mampu berpengaruh terhadap diri mahasiswa sendiri. Oke, selesai sudah sesi presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.